Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, kesulitan diangkat oleh Allah, dan yang paling penting semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya ya. Kondisi bagaimanapun, mau gimana keadaannya pun, lagi sulit, lagi sedih, lagi terpuruk, pokoknya tetap selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur nih, insya Allah itu pasti nikmat itu, rezeki itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita nggak memahami itu ya. Maka selalulah untuk mengucapkan kata-kata alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Semuanya walau faktanya berbeda, selalu katakan itu. Terus latih jiwa kita untuk bersyukur. Karena saya dulu begitu kok. Di kondisi-kondisi sulit tuh saya juga selalu memaksakan diri itu untuk terus bersyukur, dan alhamdulillah sekarang faktanya terbukti sehat, barokah, rezeki lancar, amanah selesai semuanya gitu. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semuanya yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan ya hubungi saya, WA saya. Nanti saya masukkan ke grup dan insya Allah kita sharing di sana, dan saya kasih juga materi lewat audio, lewat rekaman audio, kemudian ya ada tulisan-tulisan saya juga di sana yang kita bisa sharing. Mau bertanya juga silakan WA saya, tapi kalau saya balasnya agak lama mohon maaf ya, karena memang kesibukan gitu ya, tapi tetap saya balas kok. Ya baik teman-teman semuanya, kali ini saya bahas tentang amalan ini yang saya kerjakan. Tapi sebelum ke sana, saya ini dulu ke teman-teman yang di grup. Karena hanya di grup sih, yang WA saya juga tuh banyak juga. Itu pertanyaan gini, Pak Ustadz, saya sudah ngamalin semuanya loh, bahkan sudah 6 bulan saya ngamalin sholawat, istighfar, tahajud segala macam, tapi belum ada petunjuk jalan keluar dari Allah untuk bisa keluar dari persoalan ini. Belum ada tanda-tanda doa itu atau masalah itu akan selesai. Sebenarnya pertanyaan itu kan udah saya jawab ya, tapi ya sudah deh, nggak apa-apa, saya balas tuh. Saya bahas lagi. Dan nanti di akhir saya juga akan sampaikan apa yang saya amalkan ya ketika saya lagi kondisi terpuruk itu, sehingga saya bisa keluar dari semua masalah itu. Sebenarnya gini teman-teman semuanya, kalau kita sudah mengamalin semuanya, mengamalin amalan ibadah, sholawat, tahajud, istighfar, kan amalan itu banyak ya. Kalau kita sudah ngamalin itu semua, jangan lupa kita harus masuk pada terima, sabar, ridho, ikhlas. Itu kuncinya teman-teman semuanya. Kita tuh kalau ngamalin itu, fokusannya itu jangan hasil deh. Hasil itu sudah wilayahnya Allah. Itu yang kadang-kadang membuat kita jadi stres, jadi putus asa, jadi nggak mau lagi bersolawat, jadi nggak mau lagi beristighfar, jadi nggak mau lagi bangun malam, jadi males. Ya memang saya akui ya, bahwa kalau memang kondisinya seperti itu, pasti kita malas ibadah, pokoknya malas semuanya deh. Karena tekanan beban masalah itu ya, utang sana sini nagih, apalagi ini akhir tahun ya. Tuh yang japri Masya Allah semuanya ya mengeluh. Tapi saya memaklumin itu sih, karena juga saya dulu gitu ya. Tapi intinya teman-teman semuanya, apapun itu percayalah pasti kebaikan. Saya meyakini itu pasti kebaikan, dan insya Allah pasti selesai. Tinggal bagaimana cara kita itu menyikapin masalah itu ya. Kalau kita tetap benar-benar fokusnya itu terus memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan kita sama Allah, terus memaksa diri, memacu diri, memakai jalur langit, dikencengin sholawatnya, istighfarnya, tahajudnya, terus saya yakin 100% bahwa pasti selesai. Cuman harus dibarengi dengan kata terima, sabar, ridho, ikhlas. Kita harus terima semua kondisi kita saat ini itu, kemudian kita sabar menunggu pertolongan Allah. Sudah deh, jangan pikirkan kapan Allah menolong. Kalau misalnya kita sudah ngamalin itu, terus pertolongan Allah belum datang, ya sudah, tetap bersangka saja. Tetap saja bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau belum izinkan aku untuk bisa keluar dari masalah ini. Gak apa-apa ya Allah, insya Allah akan terus perbaikin. Harus begitu. Dan kan selalu saya katakan ya, pacu dirinya, motivasi, insya Allah pasti bisa, insya Allah kuat, insya Allah selesai. Walaupun sebenarnya hati kita dan pikiran kita ini menjerit ya, benar-benar hampir nyerah, hampir putus asa, tapi kalau nggak kita semangati diri kita, mau siapa lagi yang menyemangati? Terus kalau kita nggak ke Allah, mau kemana lagi kita minta?
Sementara dunia ini kan miliknya Allah, bukan milik kita. Jadi selalu saya katakan, jangan paksa harus sesuai dengan keinginan kita. Jangan teman-teman semuanya. Kan kita tuh gini ya, maunya kenapa sih sulit kali gitu, terus udah ngelakuin semua tapi kok nggak terkabul, tapi kok nggak ada tanda-tanda sih. Jangan itu yang dipikirin. Terus jangan terlalu memaksa kita minta lunas utang. Maunya kita minta lunas utang, terus maunya kita juga sesuai harus dengan keinginan itu. Nggak bisa teman-teman semuanya. Itu namanya ngatur Allah. Dan secara pengalaman saya ya dulu, dan saya ngalami itu juga, secara pengalaman memang sih sempat berpikir begitu, tapi saya terus mengembalikan semuanya pada Allah. Ya udah deh ya Allah, semuanya kan Kau yang ngatur. Ya udahlah, insya Allah ini kebaikan, insya Allah pasti berlalu, insya Allah pasti selesai. Walaupun sebenarnya saat itu pikiran dan hati saya tuh bergoncang, takut gitu ya, gemetar karena memikirkan besok harus bayar, nggak ada uang gitu ya. Tapi ya memang harus dipaksa seperti itu supaya yang muncul tuh baik sangka gitu ya. Terus ibadah kita, hati kita tuh biar supaya kuat ke Allah, nggak down lagi. Kalau kita nurutin pikiran kita yang begitu, yang timbul nanti kan banyak juga tuh teman-teman yang WA itu ya, saya merasa Allah tuh nggak adil Pak, saya udah putus asa Pak, saya ingin rasanya saya bunuh diri Pak. Penyebab begitu itu karena kita terlalu ngikutin pikiran kita gitu. Ya, saya memahami sih bahwa memang kondisi seperti itu kan semuanya bingung, buntu, takut, cemas, belum lagi yang dari luar, saudara-saudara yang membenci, menjauhi, terus bantuan gak ada, semuanya gelap gitu ya. Saya memahami itu, makanya tadi saya katakan kalau nggak ke Allah, kita mau kemana lagi? Jalan satu-satunya itu ke Allah. Makanya kan teman-teman yang WA itu selalu saya bilang, sudah pelan-pelan lepaskan, pelan-pelan lepaskan, karena saya memahami dan menyadari bahwa melepaskan, memasrahkan beban masalah hutang khususnya ke Allah itu berat, susah, butuh proses. Dan saya sendiri juga gitu ya, bukan serta-merta saya pasrah total, enggak begitu. Ada saatnya juga saya takut, cemas, gelisah. Tapi ya memang mau tidak mau harus pelan-pelan juga kita lepasin itu. Makanya ketika beban itu sudah benar-benar menumpuk dalam pikiran kita itu, terus saja balikkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menyelesaikan ini semua. Kupasrahkan segalanya padamu ya Allah. Harus begitu. Dan kita juga harus benar-benar memacu diri kita supaya tetap semangat. Insya Allah bisa, insya Allah kuat. Walaupun nangis gitu ya, walaupun hati dan pikiran itu bergejolak karena beban hutang yang begitu berat, ya kita harus memacu juga. Insya Allah bisa, insya Allah kuat, insya Allah kuat. Kalau nggak begitu, lagi-lagi saya katakan kita harus gimana? Nggak bisa bergerak teman-teman. Dan kan selalu saya bilang ya bahwa semua ini itu dalam genggaman Allah. Jadi kita nggak bisa maksa. Kita mau bergerak ke kanan nggak bisa, bergerak ke kiri nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Terus kemana? Kalau nggak cuma satu tempat aja, kemana? Ke Allah. Dan ini ya teman-teman ya, nggak ada cara lain deh menurut saya itu ya pasrah total ke Allah dan yakinlah. Kan selalu saya bilang ya bahwa sepahit apapun, seterpuruk apapun hidup kita, kalau benar-benar hati kita ini kuat bergantung sama Allah, insya Allah pasti dikasih kekuatan kok. Kadang-kadang kita yang melemahkan diri kita sendiri, dan saya memahami itu memang berat. Saya juga begitu dulu. Makanya dulu saya selalu memacu diri saya itu, insya Allah bisa, insya Allah kuat, insya Allah pasti bisa. Ada Allah, ada Allah, nggak mungkin. Selalu kayak gitu, nggak mungkin nggak ditolong, nggak mungkin. Kata-kata itu selalu saya ucapkan dulu. Jadi saat itu secara nggak sadar itu akhirnya termotivasi lagi, semangat lagi gitu teman-teman semuanya. Kalau nggak begitu ya akhirnya saya bingung, saya pasrah, saya nggak tahu lagi harus gimana. Ya memang begitu, itu yang terjadi. Makanya harus dipacu, harus disemangatin walau kondisinya berbeda, walau kita sedang terpuruk, sedang down, sedang ketakutan gitu ya. Ya menurut saya caranya itu begitu, harus disemangatin sendiri. Kalau enggak yang terjadi ya putus asa, terus kita bingung, takut, semuanya lah. Bahkan mau keluar rumah juga takut ya, takut ditagih tiap hari. Enggak, pokoknya saya memahami benar ya. Dan oleh karena itu teman-teman semuanya, saya katakan sekali lagi ya, kalau yang sudah mengamalin semuanya, masuklah pada 3 hal itu: terima, sabar, ridho, ikhlas. Nggak ada yang lain.
Itu kuncinya. Jadi sebenarnya kalau amalan kita itu sedikit pun, misalnya kita fokusnya istighfar, menjaga sholat, kemudian banyakin istighfar, atau banyakin istighfar aja deh, atau sholawat, pilih salah satu itu, terus sholat kita jaga. Tapi hati kita dan pikiran kita ini terima, sabar gitu ya, ridho, ikhlas dengan segala kondisi yang terjadi, insya Allah itu lebih powerful lagi gitu, lebih powerful lagi dibanding kita banyak amalan tapi banyak ngeluhnya. Sudah ngamalin ini, ngamalin tapi kok belum ada keajaiban, ya itu kan ngeluh namanya. Itu namanya ini ya, mau ngatur Allah. Ya saya memaklumin manusiawi, karena saya juga dulu gitu ya, bahkan saya kan juga sempat protes tuh ke Allah ya. Tapi gini deh teman-teman semuanya, saya dulu tuh ngamalin sholawat ya. Sholawat yang saya amalkan tuh dua, sholawat Jibril dan sholawat Sajdatul Nukut. Ini seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Coba deh amalin tuh sholawat Sajdatul Nukut tuh setelah sholat hajat malam hari. Kalau saya ngamalinnya malam hari, biasanya itu saya ngamalinnya jam-jam 11 malam gitu ya. Atau kalau lagi badan capek gitu, habis isya saya sholat hajat langsung 2 rakaat gitu atau 4 rakaat. Habis itu sholawatnya sholawat Sajdatul Nukut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca itu 1000 kali. Saya tuh biasanya ngamalinnya gini, sebelum bersalawat tuh saya bilang gini ke Allah, ya Allah, dengan keberkahan wasilah salawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah berikan petunjuk atau lunasin hutangku, atau hajat yang lain lah. Habis itu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai 1000 kali. Nah setelah selesai sholawat, habis itu berdoa lagi. Berdoanya begini, ya Allah, berikanlah petunjuk yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua hutangku. Mohon ya Allah, bimbing dan tuntun ya Allah. Saya begitu dulu. Bahkan sampai saat ini tuh saya kerjakan tuh. Itu kalau malam hari. Terus kalau untuk di kegiatan tuh, misalnya siang hari, aktivitas apapun itu, saya ngamalin sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya tuh ngamalinnya paling sedikit tuh 30.000 pakai tasbih digital tuh. Bahkan tuh kiai saya menargetkan saya tuh 70.000 ya. Ya lagi aktivitas, lagi bekerja tuh saya pegang tasbih digital. Saya nggak peduli tuh orang mau ngomong apa, yang penting saya kerjain, saya amal itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dalam hati kah, mau pakai lisan kah, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana hati saya ini benar-benar banyak berzikir ke Allah. Itu saya lakukan. Nah teman-teman bisa lakukan itu, amalkan sholawat Sajdatul Nukut itu 1000 kali, insya Allah hajat cepat terkabul. Kemudian supaya kita nggak terlalu oleng kali pikirannya, setiap kegiatan tuh amalin sholawat Jibril tuh ya, kalau saya 30.000 sih menyarankan, dan itu saran kiai saya kerjakan begitu kan. Ya teman-teman semuanya bisa coba amalkan itu. Dan yang paling penting, tata hati, tata pikiran untuk terus baik sangka kepada Allah. Dan percaya deh teman-teman semuanya, percaya deh, insya Allah selesai masalah itu kok. Pasti selesai. Tinggal kitanya saja bagaimana memantaskan diri kepada Allah, sehingga Allah itu benar-benar menolong kita, kemudian membukakan jalan untuk kita. Tapi percayalah, Allah itu benar-benar maha baik. Allah itu pasti menolong kita. Itu teman-teman semuanya. Itu aja ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.